Akibatnya, gula yang tidak disimpan itu akan tetap berada di pembuluh darah. Diabetes mellitus merupakan penyakit dengan kasus tertinggi di Indonesia. Data Federasi Diabetes Internasional, terjadi 20,4 juta kasus diabetes di Indonesia pada tahun 2024. Dan, diprediksi jumlah kasus pada orang dengan rentang usia 20 hingga 79 tahun itu akan meningkat hingga 28,6 juta di tahun 2050. Indonesia berada di urutan 5 dunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan Pakistan, kata Dr. Yuanita Langi, dokter konsultan endokrin RSUP Profesor Kando Manado, dalam media workshop BPJS Kesehatan di Manado, Rabu, 18 Juni 2025. Menurut Dr. Yuanita, penyakit yang dulu disebut kencing manis ini, disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat. Paling banyak sekarang itu diabetes mellitus tipe 2, disebabkan pola hidup, makan berlebih, konsumsi karbohidrat, dan gula tinggi, ujarnya. Pola hidup tidak sehat seperti makan makanan tinggi gula, malas berolahraga, suka begadang, merokok, menjadi pemicu utama penyakit-penyakit tidak menular, salah satunya diabetes. Dijelaskan, diabetes terjadi karena adanya resistensi insulin, sel-sel tubuh tidak responsif lagi terhadap insulin yang bertugas mengatur kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah berlebihan ini menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah, yang pada akhirnya akan merusak sistem saraf, memicu penurunan fungsi ginjal, bahkan menyebabkan disfungsi ereksi pada laki-laki. Kasus-kasus diabetes yang parah akan berakhir dengan komplikasi, seperti hipertensi, jantung koroner, gagal ginjal, jelasnya. Ini jadi tanda awas, kasus diabetes terus meningkat, padahal teknologi kesehatan jauh lebih baik dan semakin maju. Ya karena pola hidup tidak sehat, katanya. Ia memberi catatan, pada banyak kasus termasuk di Sulawesi Utara, gagal ginjal karena pasien konsumsi obatnya tidak terkendali. Banyak pengidap diabetes yang minum obat tidak teratur, dan pola hidupnya tidak sehat. Ujung-ujungnya ginjal rusak sehingga harus cuci darah, katanya. Karena itu, masyarakat diimbau agar menjaga pola hidup sehat, paling mudah dengan makan bergizi, sesuai kebutuhan harian dan tidak berlebihan. Membatasi konsumsi makanan yang mengandung gula tinggi, lemak, dan kolesterol. Selain itu, berolahraga rutin dan istirahat, tidur yang cukup, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Kepala Cabang Utama BPJS Kesehatan Cabang Manado, DRG Betsy Roro, mengatakan, edukasi ini diberikan sebagai upaya mendorong masyarakat agar menjaga pola hidup sehat. Materi itu diberikan karena tak dapat dipungkiri gaya hidup masyarakat di Manado yang gemar resepsi. Kita seharusnya bijaksana dalam konsumsi harian. Ada istilah, kita pinjam hari dulu. Terdengar bercanda, tapi itu dampaknya serius, ujarnya. BPJS Kesehatan mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat dengan tujuan besar. Kalau masyarakat sehat, bisa bekerja, produktif, tidak sakit, banyak yang bisa dilakukan, jelasnya. Di sisi lain, akan turut membantu meringankan beban negara dalam program jaminan kesehatan nasional. Dalam kesempatan ini juga, Kabag Kepesertaan BPJS Kesehatan Manado, Daniel Tambayong, menjabarkan kode etik BPJS Kesehatan. Kode etik tersebut merupakan acuan penting bagi seluruh pegawai BPJS Kesehatan dalam menjaga integritas dan mencegah praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip pelayanan publik. Gula darah saya tetap berfluktuasi di rentang normal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.